Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat datang, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas ya, membahas materi pokok dan tentunya latihan soal-soal untuk persiapan tes SKB dengan CAT khusus untuk bidang peralatan komputer ahli pertama. Di mana pada video kali ini saya akan membahas satu sub materi yaitu terkait dengan IT Enterprise. Sebagaimana kita ketahui bahwa cakupan materi dari peralatan komputer ahli pertama ini ada 6 ya. Pertama IT Enterprise, yang kedua materi tentang manajemen layanan teknologi informasi, kemudian yang ketiga pengelolaan data, yang keempat manajemen risiko teknologi informasi, kelima infrastruktur teknologi informasi, dan yang keenam adalah materi terkait dengan sistem informasi dan multimedia. Oke, kita langsung saja bahas materi yang pertama ya, IT Enterprise. Nah, terkait dengan materi IT Enterprise ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama tentu saja terkait dengan pengertian IT Enterprise itu sendiri. Ya, di sini kita bisa lihat bahwasanya IT Enterprise itu didefinisikan sebagai pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pengelolaan strategi, kebijakan, arsitektur, dan pengukuran kinerja TI di sebuah organisasi. Atau IT Enterprise itu bisa juga diterjemahkan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan IT, penyusunan atau pengkajian strategi, kebijakan, arsitektur, dan kinerja teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis pada sebuah institusi atau organisasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi apa saja materi pokok yang terkait dengan IT Enterprise. Jadi, untuk materi pokok IT Enterprise ini ada 7 cakupannya ya. Yang pertama yaitu terkait dengan penyusunan dan pengkajian strategi teknologi informasi. Kemudian yang kedua terkait dengan pengkajian tren teknologi dan dampak teknologi informasi terhadap bisnis organisasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengembangan enterprise arsitektur. Kemudian yang keempat terkait dengan penyusunan dan pengkajian kebijakan dan tata kelola teknologi informasi. Kemudian yang kelima terkait dengan analisis, kesenjangan, dan pengukuran keselarasan bisnis dan teknologi informasi. Kemudian yang keenam terkait dengan pengukuran dan evaluasi performa kinerja teknologi informasi. Dan yang terakhir terkait dengan penyusunan rencana pembiayaan dan strategi operasional teknologi informasi. Kita akan coba lihat satu-satu. Kita mulai dengan membahas poin pertama yaitu strategi teknologi informasi. Apa itu strategi teknologi informasi? Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa strategi teknologi informasi itu merupakan aspek yang mencakup keseluruhan strategi yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan taktik yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Atau strategi teknologi informasi itu didefinisikan sebagai aspek yang memberi arahan dan panduan bagi unit organisasi teknologi informasi dalam mendukung strategi bisnis organisasi. Nah, strategi teknologi informasi juga didefinisikan sebagai aspek yang menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung kegiatan di unit organisasi. Ada 4 komponen utama sebenarnya menyusun strategi teknologi informasi ini ya. Yang pertama, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Di mana visi ini akan mendefinisikan arah institusi, misi itu akan mendefinisikan upaya mewujudkan visi, tujuan itu akan mendefinisikan apa yang akan diwujudkan dalam organisasi, dan sasaran itu mendefinisikan apa yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Untuk penjelasan setiap komponen yang ada di sini, mungkin teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh dengan mengakses materi yang ada di internet ya. Nah, jadi sini cukup garis besar saja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat poin yang kedua terkait dengan materi IT Enterprise ya, yaitu tren teknologi informasi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami terkait dengan topik tren teknologi informasi. Yang pertama tentu saja definisi atau terminologi tren teknologi informasi. Jadi tren teknologi informasi itu didefinisikan sebagai perkembangan atau inovasi terbaru di bidang teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja,
berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, tren teknologi informasi juga mencakup berbagai bidang ya, seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, keamanan, kecerdasan buatan, data besar dan lain sebagainya. Data besar atau big data ya, dan lain sebagainya. Kemudian tren teknologi informasi ini muncul seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan teknologi. Nah, apa pentingnya tren teknologi informasi? Ya. Jadi ada beberapa alasan pentingnya kita memahami tren teknologi informasi, ya, atau kita mengetahui tren teknologi informasi ini. Jadi tren teknologi informasi ini berdampak pada efisiensi operasional, ya. Kemudian terkait dengan keunggulan kompetitif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengalaman pelanggan. Untuk penjelasannya teman-teman silakan baca ya, bisa di-pause dan dibaca apa penjelasan setiap aspek yang ada di bagian ini ya, terkait dengan alasan pentingnya tren teknologi informasi. Kemudian yang kedua, contoh tren teknologi informasi, saya kira ini sangat banyak teman-teman. Saya pikir sudah sangat paham dengan tren teknologi informasi yang ada saat ini. Di sini ada beberapa contohnya, misalnya kecerdasan buatan dan machine learning, IoT, Internet of Things ya, cloud computing, cyber security dan zero trust security, blockchain dan Web3. Ada juga augmented reality dan virtual reality ya. Sebetulnya ada lagi satu mixed reality ya, tapi saya tidak tuliskan di sini. Kemudian implementasi tren teknologi informasi. Nah, implementasi dari tren teknologi informasi ini dilakukan melalui beberapa tahap. Ini harus teman-teman pahami juga ya. Pertama, tahap 1, identifikasi kebutuhan dan tujuan, riset dan pilihan teknologi. Kemudian ketiga, penerapan teknologi, pelatihan dan adaptasi, evaluasi dan pengukuran. Ya, jadi ada 5 ya tahapan dalam mengimplementasikan tren teknologi informasi ini. Nanti teman-teman baca apa saja penjelasannya, ya tinggal di pause saja videonya ya. Oke, selanjutnya dampak tren teknologi informasi bagi organisasi. Apa dampak tren teknologi informasi bagi organisasi? Ada beberapa dampak di sini bisa kita lihat, yaitu bisa berdampak pada peningkatan produktivitas, berdampak pada inovasi yang berkelanjutan, berdampak pada peningkatan pengalaman pelanggan, berdampak pada keamanan data yang lebih baik, berdampak pada tantangan dalam sumber daya dan biaya ya. Kemudian poin ketiga, enterprise arsitektur ya, materi ketiga dari IT enterprise yang harus kita pahami, yaitu ada IT enterprise arsitektur atau EA. Nah, enterprise arsitektur ini adalah logika pengorganisasian untuk proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang merefleksikan integrasi dan kebutuhan standarisasi model organisasi. Nah, IE sendiri menyediakan informasi mengenai kondisi organisasi di masa sekarang dan kondisi organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang, serta perencanaan manajemen organisasi untuk melakukan migrasi dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang. Jadi, enterprise arsitektur ini akan mendukung tercapaiannya keselarasan strategi bisnis teknologi informasi. Apa saja domain dari enterprise arsitektur ini? Ya, ada beberapa domainnya. Itu yang pertama, bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur. Untuk penjelasan dari keempat domain ini, teman-teman bisa langsung uh, mengeksplornya di internet ya, bisa teman-teman langsung searching di sana. Itu banyak sekali penjelasan yang menerangkan terkait dengan 4 domain dari enterprise arsitektur. Oke, selanjutnya poin keempat terkait dengan kebijakan dan tata kelola teknologi informasi. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Pertama, terkait dengan apa itu kebijakan teknologi informasi. Jadi kebijakan teknologi informasi merupakan serangkaian aturan, pedoman, dan prosedur yang dirancang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi di dalam organisasi, di mana kebijakan teknologi informasi ini mencakup standar, praktik terbaik, dan persyaratan hukum yang harus diikuti dalam penggunaan teknologi, keamanan data, akses informasi, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian tata kelola teknologi informasi. Apa itu tata kelola teknologi informasi atau IT governance? Jadi tata kelola teknologi informasi ini merupakan kerangka kerja yang memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis.
di mana tata kelola teknologi informasi ini melibatkan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi proses, sumber daya, dan proses teknologi informasi untuk memberikan nilai tambah dan meminimalkan risiko. Nah, apa pentingnya tata kelola teknologi informasi? Ya, pertama, untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis, kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ketiga, mengelola risiko dan keamanan, keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, keenam, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, ketujuh, mendorong inovasi berkelanjutan, kedelapan, memastikan pengelolaan anggaran TI yang efisien. Jadi ada delapan poin ya terkait dengan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang harus kita pahami. Selanjutnya materi kelima terkait dengan IT enterprise yang harus kita pahami ya, yaitu terkait dengan keselarasan bisnis dan teknologi informasi. Apa itu keselarasan bisnis dan teknologi informasi? Jadi keselarasan bisnis dan teknologi informasi itu didefinisikan sebagai sejauh mana misi dan tujuan rencana TI mendukung dan didukung oleh misi, tujuan dan rencana bisnis organisasi. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat kriteria keselarasan bisnis dan teknologi informasi, yaitu ada yang pertama komunikasi, kompetensi, governance, partnership, dan scope dan arsitektur. Untuk penjelasannya silakan teman-teman langsung pause saja videonya dan baca ya. Ya. Terakhir ada skill ya. Skill. Jadi ada 6 kriteria keselarasan bisnis dan teknologi informasi. Kemudian materi ke-6 terkait dengan IT enterprise, yaitu ada aspek pengukuran performa atau kinerja teknologi informasi. Nah, jadi kinerja TI atau performa TI itu didefinisikan sebagai ukuran seberapa efektif dan efisien fungsi teknologi informasi dalam mendukung operasi bisnis, mencapai tujuan organisasi, serta menyediakan nilai tambah melalui layanan dan solusi teknologi informasi. Nah, jadi mengukur kinerja teknologi informasi ini sangat penting ya. Hal itu dilakukan agar organisasi dapat memastikan investasi teknologi informasi bisa mendukung tujuan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko. Nah, mengapa kinerja teknologi informasi itu perlu diukur? Ya, ada beberapa alasan di sini. Pertama, terkait dengan evaluasi efektivitas, kemudian terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan data, kemudian ketiga terkait dengan identifikasi area untuk peningkatan, keempat terkait dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi, dan kelima terkait dengan mendukung perencanaan dan pengembangan teknologi informasi. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini terkait dengan indikator pengukuran kinerja teknologi informasi. Ya, jadi ada beberapa indikator. Pertama terkait dengan ketersediaan ya. 2, incident response time. 3, main time recovery. 4, service level agreement compliance ya. 5, cost efficiency. 6, user satisfaction. Nah, kemudian ke-6, 7, innovation and development metric ya. Untuk penjelasannya silakan teman-teman langsung baca saja. Oke, kemudian di sini ada tahapan dalam pengukuran kinerja teknologi informasi. Jadi ada beberapa tahapan dalam pengukuran kinerja teknologi informasi. Di beberapa referensi yang saya lihat itu ada yang menuliskannya sebanyak 4 tahapan, ada juga yang 5, ada juga yang 6 tahapan. Nah, ya, jadi di sini kita bisa lihat tahapan pertama itu ada identifikasi tujuan dan KPI. Kedua terkait tahapannya itu pengumpulan data, ketiga analisis dan interpretasi, 4 pelaporan kinerja, kelima evaluasi dan tindak lanjut. Ya. Kemudian poin ke-7 atau materi ke-7 terkait dengan IT enterprise. Ya, terkait dengan strategi operasional teknologi informasi. Apa itu strategi operasional teknologi informasi? Jadi strategi operasional teknologi informasi adalah strategi yang spesifik untuk melaksanakan suatu rencana agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin. Nah, di mana ruang lingkupnya ya itu yang pertama mengidentifikasi misi, tujuan, kebijakan, kemampuan spesifik suatu organisasi yang mampu memberikan nilai tambah. Kemudian 2, mengkaji best practice atau referensi. Kemudian ketiga, menentukan strategi-strategi operasional berdasarkan template atau pola acuan yang sudah dibuat. 4, menyusun alternatif strategi yang diperlukan dalam menyusun strategi operasional ini. Ya, itu ada 4 ya, ruang lingkup strategi operasional teknologi informasi. Sekira untuk suplemen materi terkait dengan IT enterprise ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk pengembangan
ya, atau misalnya teman-teman masih menginginkan materi-materi lain terkait dengan IT enterprise, silakan teman-teman searching saja langsung di Google ya. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lihat beberapa soal ya. Ada 10 soal, kita coba bahas bersama di sini. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut terlibat untuk ikut menjawab, silakan siapkan peralatannya, dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, langsung tuliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor satu. Jadi soal-soal yang saya bahas di sini itu terkait dengan semua materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, perhatikan soal nomor satu, pertanyaannya seperti ini. Dalam upaya menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan tujuan bisnis, peran utama bisnis arsitektur dalam kerangka enterprise arsitektur adalah opsinya A. Mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional organisasi. B. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan memastikan proses bisnis berjalan lebih efisien. C. Mengembangkan sistem perangkat lunak yang berfokus pada kinerja aplikasi. D. Mengelola keamanan data dan akses informasi. Dan E. Memastikan kebijakan teknologi informasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Soal nomor satu ini jawabannya adalah B ya. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan memastikan proses bisnis itu efisien. Jadi bisnis arsitektur itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan merancang proses yang mendukung efisiensi operasional. Ya, jadi kalau kita perhatikan opsi B yang menjadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa pengukuran kinerja teknologi informasi sangat penting dalam organisasi yang menggunakan teknologi secara intensif? Opsinya A. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. B. Untuk mengoptimalkan anggaran IT dan mengurangi biaya. C. Untuk memberikan evaluasi kuantitatif tentang nilai teknologi informasi bagi bisnis. D. Untuk menentukan teknologi yang paling sesuai dengan organisasi. Dan E. Untuk mengidentifikasi pengembangan perangkat lunak yang terbaik. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya. Untuk memberikan evaluasi kuantitatif tentang nilai TI bagi bisnis. Jadi pengukuran kinerja TI itu penting dilakukan karena hal itu bisa memberikan penilaian kuantitatif yang membantu organisasi memahami sejauh mana teknologi berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya ya. Oke. Soal nomor 3. Indikator kinerja TI mana yang paling tepat untuk mengukur keandalan sistem dan infrastruktur yang mendukung operasi bisnis? Opsinya A. User satisfaction. B. Mean time to recovery. C. Cost efficiency. D. Innovation development metric. E. SLA compliance ya. Ya, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, mean time to recovery. Jadi mean time to recovery itu merupakan indikator penting dalam mengukur keandalan karena dia memberikan informasi tentang seberapa cepat layanan dapat dipulihkan setelah insiden. Kalau teman-teman sudah membaca semua suplemen materi yang ada di awal tadi, saya yakin soal-soal ini akan sangat mudah teman-teman jawab ya. Selanjutnya soal nomor 4. Manakah di antara pilihan berikut yang tidak termasuk dalam domain utama enterprise arsitektur? Opsinya A. Bisnis arsitektur. B. Data arsitektur. C. Application arsitektur. D. Innovation arsitektur. Dan E. Teknologi arsitektur. Nomor 4 ini jawabannya adalah D ya, Innovation arsitektur, karena memang tidak ada tadi dalam ya. Jadi Innovation arsitektur itu bukanlah bagian dari domain utama enterprise arsitektur ya. Karena kalau kita lihat yang menjadi domain utama dari enterprise arsitektur itu adalah bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Selanjutnya soal nomor 5. Mengapa tata kelola teknologi informasi dianggap penting dalam organisasi modern? Opsinya A. Untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi selalu mendatangkan keuntungan. B. Untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna. C. Untuk menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi informasi. D. Untuk mematuhi semua peraturan teknologi internasional. Dan E. Untuk mempercepat implementasi teknologi baru. Jawaban dari soal nomor 5 ini adalah C ya. Untuk menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi informasi. Jadi, tata kelola teknologi informasi itu penting karena memang dia bisa memastikan keselarasan antara solusi teknologi informasi yang diterapkan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.
Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan, sebuah organisasi mengalami kendala dalam mencapai target SLA terkait waktu respon terhadap insiden sistem. Tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah titik dua, titik-titik harusnya ya. Opsinya A, mengoptimalkan aplikasi untuk meningkatkan user satisfaction. B, memperkuat data arsitektur untuk mengurangi waktu pemulihan. C, menggunakan key performance indikator yang lebih rendah. D, mempercepat respon dan resolusi insiden dengan meningkatkan efisiensi tim TI. E, mengurangi biaya operasional untuk investasi lebih pada infrastruktur. Jawaban dari soal nomor 6 ini adalah D ya, mempercepat respon dan resolusi insiden dengan meningkatkan efisiensi tim TI. Jadi meningkatkan efisiensi tim TI itu bertujuan untuk mempercepat respon dan resolusi insiden ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Ketika mengukur efisiensi biaya dari operasi TI, metrik kinerja TI yang paling sesuai untuk digunakan adalah titik 2, titik-titik harusnya. Nah, A, cost efisiensi, B, SLA compliance, C, incident response time, D, mean time to recovery, dan E, user satisfaction. Nah, nomor 7 ini sudah jelas jawabannya adalah A ya, cost efficiency. Karena dia berbicara tentang efisiensi biaya. Jadi cost efficiency itu adalah metrik yang tepat untuk menilai efisiensi biaya. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu best practice dalam pengukuran kinerja TI adalah menggunakan KPI yang selaras dengan titik-titik. A, kebutuhan teknis dari tim TI. B, peraturan dan regulasi pemerintah. C, tujuan dan strategi bisnis. D, penggunaan infrastruktur teknologi informasi. Dan E, standar perangkat lunak yang digunakan. Nah, soal nomor 8 ini jawabannya adalah C ya. Ya, di mana KPI ini, KPI yang digunakan ini akan mengukur kinerja TI. Di mana KPI yang digunakan untuk mengukur kinerja TI itu harus selaras dengan tujuan dan strategi bisnis agar hasilnya relevan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9 ya, perhatikan. Dalam proses pengukuran kinerja TI, langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik 2, titik-titik. A, melakukan analisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian B, menyusun laporan kinerja TI untuk manajemen. C, mengumpulkan data dari berbagai sistem dan sumber. D, identifikasi tujuan KPI yang relevan. E, mengevaluasi hasil dan menerapkan tindakan perbaikan. Soal nomor 9 ini jawabannya adalah D, identifikasi tujuan dan KPI yang relevan. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Berikut ini adalah beberapa indikator kinerja TI kecuali ya, opsinya A, availability, B, incident response time, C, customer turnover rate, D, mean time to recovery, dan E, user satisfaction. Yang sudah memahami suplemen materi yang saya jelaskan di awal tadi, saya kira soal nomor 10 ini akan sangat mudah untuk dijawab ya, karena sudah jelas jawabannya adalah C, customer turnover rate. Jadi customer turnover rate ini bukan merupakan indikator kinerja TI ya. Oke, sekira itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang nanti akan muncul dalam soal SKB, saya mohon dimaafkan ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi jika setiap usaha yang kita lakukan dibarengi dengan keyakinan, maka tidak mustahil untuk meraih sebuah keberhasilan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.